Ya Allah, iki sik tas mulai 2025 wis digeloro ati cuk karo bal-balan cuk. Ya Allah, Coach Sintayong metu cuk. Ya Allah. Towel jancuk. Towel cuk. Towel jancuk. jancuk. Mek gara-gara Itu saking AFF kesalnya ini Coach karena Sintayong STY dianggap dipecat. gagal lho cuk. Padahal kan kon dhewe well towel sih njaluk jam bermain untuk timnas, untuk pemain lokal. Ya iku oleh lokal. Kayak ngono iku maine. Kok nyalano Sintayong? Iki meneh sik lawan Australia lho cuk. Australia. Piala Dunia lho cuk. Katanya nggak pelatih sopo iki pelatih lumba-lumba Taman Safari sibuk. Kalau gantine Sintayong iki sian. Cuk. Gue tuh dari tadi nangisin Coach Sintayong karena seperti yang kita tahu dia tuh ngelatih itu bukan dari nol tapi dari minus menurut gue. Gue berhenti nonton timnas tuh dari 2010 zaman-zamannya Gonzales, BP sama Irfan Bahdim gitu. Pas dibantai sama Bahrain sama Malaysia, ingat. Dari situ gue berhenti nonton, terus mulai nonton lagi tuh pas di 2020 kalau nggak salah. Runner up AFF. Mulai gacor lagi gue nontonin tim. Sebenarnya ini kalau misalkan diganti pelatih baru, ini pelatih barunya berat banget ya. Dia dikasih waktu 3 bulan doang supaya kita lolos Piala Dunia. Sedangkan kan perubahan tuh tidak secepat itu. Seperti yang kita tahu Liverpool aja dia ganti pelatih nunggu 1 tahun baru kelihatan hasilnya kayak gimana. Gacor emang. Tapi lo lihat MU tuh beberapa kali ganti pelatih sampai segudang pelatih gak ada yang cocok sampai ngebadut tiap musim sampai sekarang. Sebenarnya gue pengen nanya sih, ini kan pemecatan sebelah pihak. Sintayong tuh tetap dapat gaji nggak sih dari bulan ini sampai ke tahun 2027 apa gimana? Gue nanya aja sih. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemudian kita tunggu nanti siapa yang akan melatih timnas U23. Kita harapkan, ayo sama dong lolos ke semifinal. Kan nanti kemungkinan akan ada lagi nih tambahan pemain-pemain baru kan. Kita harapkan nanti kalau bisa pemain yang muda juga. Gak apa-apa, ya kan kita dukung pemain-pemain diaspora kita. Mereka luar biasa perjuangan di atas lapangan. Dan saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong juga melalui pertimbangan yang cukup serius. Jadi kita juga jangan negative thinking, seolah-olah ada yang mempengaruhi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Gak bisa seperti itu dong. Ya, beliau adalah sosok yang profesional. Tentu apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tentu dengan pertimbangan yang serius dan pasti sudah dikalkulasi. Resikonya sudah dikalkulasi. Jadi nggak asal gitu. Coach STY dipecat sama PSSI. Ada jujur banget nih ya, jujur gue bukan pecinta bola gitu ya, tapi sejak gue tahu pelatihnya itu STY gitu ya, gue langsung kayak excited gitu loh. Tiap PSSI itu mau main, tiap timnas mau main tuh gue tuh excited gitu loh. Tapi kemarin nggak lagi. Gue tuh nggak demen-demen banget bola, tapi gue juga ngerti tentang bola gitu. Sekalipun gue nggak demen-demen banget, tapi gue ngerti lah. Tapi sekarang masih nggak habis pikir gitu. Kenapa bisa-bisanya Coach STY itu dipecat gitu? Kalau disuruh kalau disuruh ngajar yang umuran lebih bawahnya lagi, gue lebih setuju kayak gitu daripada dipecat sayang. Menurut gue pribadi ya, pemecatan Coach STY ini itu bukan solusi untuk meloloskan Indonesia, untuk meloloskan timnas ke Pildun, ke Piala Dunia. Menurut gue sepak bola itu juga bukan hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu udah jadi industri, men. Udah jadi komoditas juga. Inggris, Belanda, Portugal gitu setahu gue juga nggak pernah deh menang Piala Dunia. Tapi lo perhatiin deh, liganya mereka itu tetap terbaik loh di dunia. Jujur nih ya, ini opini pribadi gue juga ya. Gue itu lebih suka pelatih yang udah berpengalaman dan pelatih yang memang benar-benar dia menguasai olahraga tersebut, menguasai sepak bola tersebut, udah pernah turun ke lapangan, udah pernah tanding langsung juga, mengerti apa olahraga yang sedang dia lakoni, melatih secara langsung, menendang bola di lapangan secara langsung, daripada yang cuma nunjuk, duduk-duduk manis, tapi nggak ngerti sepak bola itu apa, dan sepak bola itu seperti apa. Kayak percuma cuy. Menurut gue ya, Coach STY itu datang saat timnas Indonesia itu lagi terpuruk gitu, dan dia tuh membangkitkan timnas Indonesia kita sampai selevel sekarang, terus tiba-tiba dibuang, dipecat. Astaga. Ini timnas Indonesia ini sudah mencapai terang gitu loh, sudah keluar dari kegelapan. Ini nanti kalau pelatihnya diganti, ya kan kita nggak tahu ya pelatihnya resminya jadi siapa, Patrick Kluivert atau siapa gitu ya.
Maksud gua kalau misalkan kita sampai salah pilih pelatih, kok kita sih? Bukan. Pokoknya kalau sampai PSSI salah pilih pelatih gitu ya, takutnya PSSI timnas masuk lagi coy kegelapan gitu kan. Lah ini udah keluar, masuk lagi. Karena menurut gua ya, sebagai gua juga nontonin PSSI gitu ya, Coach STY itu membawa Indonesia, membawa timnas tuh ke kemenangan yang sampai selevel ini gitu loh. Apa namanya? Prestasinya banyak gitu. Tapi kok bisa-bisanya dipecat? Itu gua nggak habis pikir. Belum lagi gua baca status anaknya STY. Nyesnya sampai sini cuy. Walaupun dia nulis pakai bahasa Korea, gua pakai translation gitu ya, gua pakai translator gitu. Nyesnya nyampe sini gitu, begitu gua tahu artinya. Kayak gimana sih lu diangkat nih ya? Nih lu dari bawah diangkat gitu ya, ditemenin dari 0 sampai bisa di titik sekarang. Kalau suksesnya 100 menurut gua timnas udah 90 lah. Dikit lagi gitu. Bisa-bisanya didepak. Jika seorang Erick Thohir aja nggak bisa ngeberantas parasit yang ada di PSSI, kita, masyarakat biasa, berharap sama siapa lagi? Maksudku, Erick Thohir aja menurutku itu namanya kan udah besar, udah lumayan besar gitu. Masa dia aja takluk sama parasit yang ada di PSSI? Terus harus orang kayak gimana yang bisa ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Harus orang seperti apa? Harus orang kayak gimana kalau seorang Erick Thohir aja gak mampu ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Gue gak sabar banget nunggu siang, nunggu PSSI mau ngomong apa. Kayak mana sepak bola mau maju di Indonesia? Baru aja menolehkan prestasi, udah diganti aja pelatihnya. Si Indesi Mulkata, emang susah ngadepin mafia di Indonesia. Ya semoga aja nanti pelatih yang baru bisa menorehkan prestasi lebih daripada Sinteyong. Amin. Amin. Di negara lain, pecat pelatih pas performanya lagi buruk-buruknya. Lah, kalau di Konoha, pecat pelatih pas performanya lagi bagus-bagusnya. Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa dibilang sangat berani mengambil perjudian yang sangat besar untuk memecat STY. Padahal, timnas lagi di perburuan tiket untuk menuju Piala Dunia 2026. Alasannya bisa dibilang sangat gak masuk akal. Masa iya gara-gara Piala AFF yang mainnya full lokal pret lagi. Ibaratnya timnas perform di IPL, di Piala FA sama di UCL, tapi dipecat setelah main di Piala Audi Cup. Kan lucu tuh. Pemecatan STY ini menurut gue gak terlepas dari pundit-pundit tolol, TV-TV tolol yang ngasih kesempatan untuk orang-orang tolol beropini tentang timnas, memecah belah timnas yang lagi bagus-bagusnya. Lo tahu kan siapa pundit-pundit tolol yang gue maksud di sini? Buat Pak Erick Thohir, awas aja kalau misalnya pengganti STY itu downgrade. Ya emang kabarnya aja river. Ya kalau dilihat dari track recordnya, ini orang biasa aja sih, bukan pelatih grade A. Ya siapapun nanti yang ngelatih timnas, pokoknya timnas harus masuk ke Piala Dunia. Kalau nggak masuk, mending Pak Erick Thohir sama jajarannya keluar aja, mundur aja tuh dari PSSI. Dan yang paling penting, jangan ada pemain di timnas nanti pemain titipan. Nah, buat kalian setuju nggak nih sama keputusan Pak Erick Thohir? Atau menurut kalian ini blunder? Komen guys. Ya teman-teman, itu tadi adalah ungkapan kekecewaan dari supporter Indonesia yang merasa tidak pantas ya Sintayong itu dipecat. Apalagi kita tahu sendiri STY itu datang di saat timnas Indonesia itu lagi minus-minus banget ya. Ketika STY mulai membangun timnas sampai terbang ke tingkat yang lebih tinggi, lalu kemudian tinggal mau panen hasilnya, STY dipecat. Ya, memang sekarang kita sudah mendapatkan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Semoga saja dengan pelatih baru ini, timnas kita bisa jauh lebih baik dari STY. Ya, harapan kita tentu seperti itu. Semoga dia jauh lebih baik dari STY. Tidak ada lagi alasan bilang ini masih adaptasi. Ya, ini karena baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Tentu PSSI sudah memikirkan dengan matang-matang soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia ini. Memang dia orang Belanda, secara komunikasi tentu akan jauh lebih baik ya ketimbang STY. Tetapi apakah secara taktik dia lebih baik dari STY? Ya, tapi apapun itu kita sebagai supporter timnas Indonesia tetap mendukung langkah dari PSSI ya. Kalian menghujat Erick Thohir dan PSSI. Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir? Udah nggak apa-apa, yang mau kritik-kritik aja, nggak masalah. Untuk mengkritik seseorang kita nggak perlu
lebih hebat dari orang itu. Justin juga nggak lebih hebat dari anak-anak yang kemarin main di AFF, yang kemarin dia goblok-goblokin. Justin juga nggak lebih hebat dari Sintayong di saat dia mengkritik Sintayong. Justin juga nggak lebih hebat dari Arteta, Pep, atau siapapun pelatih sepak bola yang pernah dia kritik selama ini. Nggak masalah. Fungsi kritik dengan gosip hadirnya Patrick Kluivert ke Indonesia adalah buktinya. Di Patrick memilih Alex dan Lanzat untuk menjadi asisten. Alex dan Lanzat ini adalah orang yang berpengalaman. Kenapa? Itu berarti Patrick pinter. Dia sadar dirinya nggak pengalaman, dia sadar dirinya belum punya prestasi, tapi di belakangnya dia di backup oleh orang-orang yang punya pengalaman. Mungkin itu merespon kritik dari warganet Indonesia. Dia diragukan, jadi Patrick ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa timnas kita jauh lebih baik dari sekarang. Kalau misalnya timnas kita di bawah asuhan Patrick lebih baik lagi, bagaimana? Ya bagus dong. Gue mah nggak masalah misalnya gue jadi dikata-katain, tuh makan tuh yang dulu ngeritik Patrick Kluivert sekarang timnas jago. Ya kalau timnas jago ya bagus. Toh gue juga ikut seneng, teman-teman juga ikut seneng. Jadi nggak masalah. Kan tujuan kita memang untuk timnas. Tapi gue juga setuju sama Coach Justin. Kritik boleh, kalau untuk menghujat jangan. Misalnya Coach Justin di sini protes kan. Banyak juga teman-teman yang menghujat Pak Erik. Ya janganlah, kritik aja. Kalau untuk Pak Erik, kritik aja terus nggak masalah. Ya mungkin dengan banyaknya kritikan soal Kluivert ini, mungkin sama Pak Erik disampaikan ke timnya Kluivert. Kemudian Kluivert juga mengambil keputusan untuk membawa tim yang bagus untuk menangani tim nasional Indonesia. Oke, semangat terus, dukung timnas, dan kalau mau kritik, hujat jangan. Saya nggak begitu tahu persis suasana di kamar ganti istilahnya, ya, antara komunikasi pemain dan pelatih gimana, saya nggak tahu persis. Tapi saya rasa kayak nggak masuk akal gitu ya. Pemain itu kan yang ngambil Sintayong kan, bukan orang lain kan. Siapa yang ngambil pemain itu? Naturalisasi. Langsung dijawab. Langsung, Bang. Yang minta nama kan? Gini. Ya enggak, selain minta nama. Menarik. Yang mengecek langsung, melihat minta langsung. nama, kalau nama aja semua orang bisa tahu. Yang ngambil siapa? Yang ngambil? Ya. Yang ngambil kami. Bukan pelatih. Bukan, karena tapi pelatih gini. Ini bagian ini menarik nih. Ya, menarik. Kita dengarkan. Nih ya. Ngambil pemain. Banyak nama berbeda pemain. Kami tanya sama pelatih. Oh, tanya. Tanya dong. Kalau yang ini gini gimana? Oke. Kami cari, tim kita cari. Negosiasi, ngobrol, dan sebagainya. Habis itu dapat minta lagi persetujuan pelatih. Kenapa? Terbukti di setiap pengajuan harus ada yang namanya rekomendasi pelatih. Jadi mau Eliano, kek mau siapa, itu ada tanda tangannya pelatih. Itu, Pak. Ya. Lanjut Pak Rahim. Agak beda memang kali ini. Ya, makanya saya juga nggak ngerti soal, kalau menurut saya ini kan udah 5 tahun Sintayong ya. Terus orang-orang ngomong sekarang, oh komunikasi, gini. Di dalam saya kebetulan saya bukan pengamat, saya pelaku. Saya selalu megang tim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya tahu bagaimana susahnya membangun tim. Nggak seperti kita ngomong praktek belum tentu bisa. Nggak bisa bangun tim 1-2 tahun tuh nggak bisa. Kalau kita lihat negara-negara maju, berapa lama dia membangun tim? Selalu per 4 tahun. Saya contoh Jerman aja. Jerman itu kan salah satu negara baik lah dalam sepak bola ya, Jerman ya. 2002 dia kalah di Korea. Lalu 2006 dia PD, mau juara di Berlin. Kalah, 2002 kalah, 2006 kalah. Dia coba lagi regenerasi 2010. Kalah lagi 3 kali 4, 12 tahun. 2014 baru dia juara. Jerman berapa tahun? 14 tahun coy. Indonesia pernah jadi juara nggak? Kan nggak pernah. Jadi kita juga mesti bertahap. Kita jangan kayak seolah-olah kita ini hebat atau gimana. Kita mesti tahu diri lah gitu. Bahwa Indonesia itu mesti kelasnya di sini, bertahap. Di AFF aja kita nggak pernah menang, ya kan? Nah, tapi sekarang di Pre-World Cup ini kita di ronde ketiga kalau nggak salah. Belum pernah kita ronde ketiga, ronde ke-1, ronde kedua. Jadi pada waktu itu saya udah bilang, Pak Erick Thohir itu benar. 5 tahun dia pegang tuh konsep dia untuk lolos
World Cup ini. Tapi saya kaget kemarin lihat TV, tahu-tahu bukan dipecat lah, tapi diganti lah Pak pelatih. Diganti gitu ya. Ganti dan mau di replace sama pelatih ada dari Belanda ini. Siapa pelatih Belanda? Kluivert, Bronckhorst sama Van Gaal. Dari tiga ini, siapa yang paling senior? Van Gaal. Van Gaal. Tapi mungkin dia udah 70 sekian tahun ya. Mungkin kita cari yang lebih muda ya. Yang lebih muda adalah Bronckhorst sama Pak Kluivert. Kalau saya disuruh pilih, Bronckhorst saya pilih. Karena Kluivert tidak ada rekornya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada rekornya, ya cuma asisten-asisten aja. Dia pernah pelatih dari Curacao tuh di Amerika Tengah situ. Tapi setelah itu dia cuma asisten-asisten aja. Anaknya di Bournemouth malah anaknya. Jadi maksud saya gini, saya waktu saya megang tim saya itu, sorry bukan sombong, di Indonesia nggak pernah nomor 5, nomor 6 nggak pernah saya. Nomor 1 atau nomor 2. Di UMS 80, kok nggak nomor 1, saya nomor 2. Tepuk tangannya boleh dong buat Pak Rahim. Di Pelita Jaya, 3 kali saya juara terus. Di Asia Tenggara, saya juara. Piala Champion Asia, semifinal, 4 besar. Kalah adu penalti juga. Jadi, saya tahu megang tim tuh, buat develop tim itu susah. Nah sekarang ini maksud saya begini, bukan saya setuju atau tidak setuju dengan digantinya Sintayong. Tapi ingat, 2 bulan lagi kita bertanding lawan Australia. Di dunia ini nggak ada pelatih dalam 2 bulan ngangkat tim ke atas tuh nggak ada. Pelatih siapa sebutin? Yang hebat-hebat. Pelatih 2 bulan untuk ngangkat tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertama, kalau kita memegang tim, kita harus kenal pemainnya dulu. Siapa ini pemainnya? Jiwanya bagaimana? Mentalnya gimana? Skillnya gimana? Dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu jiwanya juga. Ada pemain yang bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang nggak bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang harus dikasih tahu pelan-pelan. Ada pemain yang bisa dikerasin. Jadi butuh waktu. Pelatih Chelsea dulu siapa namanya? Jose Mourinho. Kan nggak pernah tahun pertama sukses, nggak pernah ya. Tahun pertama pasti dia nggak sukses. Tahun kedua dia sukses. Tahun ketiga dia belagu. Tahun keempat berhenti. Udah sukses. Pernah sukses tapi. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun ketiga mulai dia kepala besar. Songong. Ya. Akhirnya seperti tadi dibilang sama pemain. Kurang harmonis ya Pak. Dan gini nih, pemain itu, pelatih itu nggak mungkin dendam sama pemain. Saya udah lihat pelatih banyak, nggak ada dendam. Apa yang didendamin sama pemain? Pemain juga nggak nyakitin pelatih kok. Apa pemain pelatih dimaki-maki pemain kan nggak? Ya kan deh. Cuma pelatih itu yang saya tahu dia nggak senang sama pemain yang sombong, sama pemain yang merasa jago, sama pemain yang over dan lain-lain gitu. Dia nggak senang itu. Kalau dia nggak senang dia nggak pasang. Tapi bukan karena dia dendam sakit hati, enggak. Saya pernah berkelahi sama pemain saya. Fisik. Saya pernah berkelahi nih, saya kan manajer tim. Menang siapa Pak? Menang kita, tapi fisik. Masih muda banget waktu itu. Tapi fisik, benar-benar di lapangan. Habis pertandingan, dia nggak terima saya marahin gitu. Akhirnya dia berantem sama saya, tapi dipisahin. Udah, dia pikir saya dendam sama dia. Jadi pada suatu minggu depannya lagi waktu dia kita pasang, dia datang ke saya. Pak, saya minta maaf apa? Waktu itu saya gini, saya pikir karir saya udah mati. Oh enggak. Sumpah gue gregetan banget ya sama berita sepanjang hari ini, yakni pemecatan Sintayong dan juga calon penggantinya, yakni Patrick Kluivert. Secara track record kepelatihan, silakan lo mau debat. Yang jelas Sintayong lebih bagus. Kenapa? Karena Sintayong pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia dan dia sudah mencicipi sendiri bagaimana persaingan di Piala Dunia, termasuk 1 kemenangan historik Korsel saat menaklukkan Jerman dan itu di bawah asuhan Sintayong. Kluivert, kita bisa lihat CV-nya secara langsung. Apakah dia pernah menangani tim nasional? Pernah. Apa? Curacao. Lalu apakah dia pernah menangani tim besar? Nampaknya tidak. Asisten pelatih? Iya, pernah. Pernah jadi asistennya Louis van Gaal saat di timnas Belanda dan juga pernah menjadi asistennya Seedorf saat di timnas Kamerun. Tapi untuk jadi pelatih utama, jelas Sintayong. Lalu kedua, Sintayong sudah 5 tahun di Indonesia, sudah kenal betul bagaimana ekosistem sepak bola Indonesia, baik itu pemain yang main di Liga 1 atau pemain-pemain muda yang berpotensi, sehingga bisa digabungkan dan dipadukan dengan pemain-pemain keturunan. Kluivert nanti, ya, dia bisa bahasa Belanda, language barrier mungkin tidak lagi menjadi masalah. Tapi apakah seinstan itu dia bisa melatih sebuah tim yang sebenarnya majemuk? Tim intinya iya banyak keturunan, tapi kan nggak mungkin bermain bolanya dengan pemain keturunan tersebut kan tidak juga. Lalu faktor yang nggak kalah penting itu adalah bagaimana
Sintayong dan tim tentunya sudah lebih paham dengan bagaimana lawan-lawan di Asia. Karena kan kita ingin menuju Piala Dunia, lawannya siapa? Lawan-lawan tim Asia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, Cina. Tentunya tim kepelatihan dari Sintayong itu sudah lebih paham dengan lawan-lawan dan juga memiliki data-data yang mungkin lebih lengkap terhadap lawan-lawan mereka. Ya kalau dibilang lawan Cina kalah, ya ini sepak bola. Tapi buktinya yang lain, nahan Arab Saudi, menang lawan Arab Saudi, nahan Australia. Lu pikir Indonesia sebelumnya pernah kayak gitu? Enggak kali. Dan juga Indonesia masih di track record yang bagus loh, di urutan ketiga loh untuk lolos nanti ke Piala Dunia saat ini di round 3 ini. Dari 3 faktor itu aja gue masih nggak bisa masuk ke logika gue ya. Apa maksud dari pergantian pelatih ini? Nggak salah dengar aku ini, Patrick Kluivert pengganti Sintayong. Ya, Fabrizio Romano melalui laman media sosialnya mengabarkan Patrick Kluivert dikontrak PSSI 2 tahun untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Bahkan di konferensi pers ketika Pak Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong, Pak Erick juga mengakui Patrick Kluivert salah satu kandidat untuk mengganti Sintayong. Kenapa aku heran Patrick Kluivert yang dipilih? Kalau kita lihat rekam jejaknya Patrick Kluivert, nggak ada apa-apanya juga dibandingkan Sintayong loh. Ada yang spesial kah di sini? Nggak ada yang spesial. Ditambah lagi Patrick Kluivert ini diberitakan dia punya utang judi ya 16 miliar. Pemain judi. Bahkan utang judinya itu sampai ditagih loh oleh mafia judi loh. Sama mafia. Berarti calon pelatih timnas kita itu pernah berurusan sama mafia judi. Pemain judi. Makanya aku bilang, nggak salah dia jadi pengganti Sintayong. Asli aku nggak habis pikir loh. 2 faktor itu aja. 1, karir kepelatihannya di bawah Sintayong Masiannya. Level Sintayong masih di atas, jujur aja. Level Sintayong masih di atas orang ini. Sangat jauh. ya. Yang kedua, dia pemain judi, punya utang judi, pernah terlibat mafia judi. Ya udah, kita tunggu aja keputusan PSSI. Intinya, kau harus bisa loloskan timnas ke Piala Dunia. Titik, no debat. No tawar-menawar. Salam De Matteo. Alasan PSSI pecat STY dari posisi pelatih timnas Indonesia. Pak Erick mengatakan alasan STY dipecat PSSI diantaranya karena masalah komunikasi, strategi, dan kepemimpinan di timnas Indonesia. Dan ini komentar netizen, gak kebayang berapa sedihnya STY ngeliat ini. Sorry Pak, laki-laki kalau udah pakai hati, nerima yang lain lama lagi. Nggak bisa berucap apapun, terima kasih coach. Setidaknya Anda pernah berusaha coach. Dan saya adalah saksi dari sebuah perjuangan Anda. Yang gua takutin, ntar Malaides langsung rekrut STY. Malaides. Jawaban Pak Erick saat ditanya udah dapat pelatih pengganti STY apa belum? Negaranya? Negaranya Belanda. Inisial Pak, inisial Pak, inisialnya Pak. Inisial. Main mana Pak? Apa? Rekornya seperti apa? Rekornya bagus. Pernah mati MU Pak? Pelatih baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media. Ya, harapan saya sih semoga pelatih yang baru ini bisa lebih baik dari STY atau minimal ya sebanding lah sama STY. Tapi harapan kalian gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis ya, melihat wajah dari Bapak Erick Thohir tadi nampak tidak bersemangat ya. Nampak kelihatan sekali dia itu sangat sedih telah memecat Coach Sintayong. Dia mungkin takut begini, wah jangan-jangan setelah ganti pelatih ini bukan tambah baik tetapi tambah parah. Ya, tapi apapun itu teman-teman, kita tetap mensupport ya langkah yang diambil oleh PSSI. Apapun itu kita tetap dukung timnas Indonesia. Komentar teman-teman terkait dengan pelatih baru timnas Indonesia saat ini seperti apa? Patrick Kluivert, silakan.